Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Baby Z. Baby, terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Boleh diceritain nggak pengalaman mistis yang terakhir kamu alami yang sampai sekarang sulit untuk dilupakan? Kalau pengalaman mistis yang aku paling ingat ada 2. Kemarin sempat diceritakan yang kakakku kemasukan 3 bulan nggak sembuh, dan saya lagi hamil anak pertama. Saya pernah didatangin Gundurwo, dan itu pas malam 1 Suro itu di daerah Puncak. Saya lagi nginep di sana dan digubrak-gubrak gitu. Apa tempat tidur? Tempat tidurnya, iya. Dan saya tuh nggak bisa turun karena saking kerasa panik ya, dan kelihatan banget. Waktu panik seperti itu apa yang kamu lakuin? Ya, saya telepon mantan suami kan, terus suruh keluar, suruh cari mama. Aku kan sama mama juga, karena mama ngobrol di pendopo sebelah sana gitu. Dan aku nggak bisa turun karena keberasa berat kan. Dan memang, dan satu sisi lagi, memang aku di badanku nih, ada yang dampingin ya. Kata orang tuaku zaman dulunya tuh, dari nenek moyang, ada seorang perempuan yang mendampingin selalu badan aku di mana. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya. Dan pernah itu, ada yang melihat itu tapi? Pernah ada yang lihat, dan beberapa orang pinter yang selalu ketemu aku, misalnya di mana papasan gitu, di kamu tuh ada yang jagain, seorang ibu-ibu gitu. Dan makanya aku sering banget ketemu hal-hal yang agak sedikit mistis ya? Tapi aku kerasa juga gitu loh. Karena di iga aku ini iga jarang. Kalau ada orang yang iganya jarang, itu gampang banget untuk ngerasain hal-hal mistis, ngeliat atau apa. Cuman mungkin karena aku tidak diasah kali ya, jadi nggak diikuti. Ya nggak diikuti, jadi ya. Oke, kalau sekarang yang kamu rasain gimana di studio ini? Memang agak aura hangatnya ada ya ke bulu kuduk ya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Ya. Dan mudah-mudahan yang kamu rasain tadi yang nggak ganggu kita semua malam hari ini. Enggak. Nah, berikut ini kita akan undang seorang partisipan. Dia adalah seorang pria yang mengaku sebagai pelaku mistis dan sering melihat dan diganggu makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rico. Selamat malam Mas Rico. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya sehari-hari sebagai presenter di salah satu produk yang saya promosikan. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Jadi begini, Mas Bayu. Ini kejadiannya sebenarnya sudah lama ya. Itu waktu SMA dulu. Jadi waktu saya SMA, saya saat itu bisa dikatakan, mohon maaf, sering gonta-ganti pacar. Karena saat itu masih remaja ya, masih suka senang-senang. Sampai akhirnya salah satu pacar saya itu hamil. Dan dia minta pertanggungjawaban saya. Masih SMA waktu itu? Waktu itu. Oke, lalu kemudian? Yang ada saya malah marah-marah. Saya malah maki-maki dia gitu. Karena nggak mungkin kan pada saat itu saya masih SMA, kemudian saya harus tanggung jawab. Saya nggak ada pikiran ke arah sana begitu. Saya maki-maki dia, saya tinggalin begitu aja. Lalu dia kondisinya seperti apa? Saya nggak tahu saat itu. Setelah kemudian saya lulus SMA, cerita itu sudah saya anggap selesai. Sampai akhirnya
6 bulan belakangan ini, Mas Bayu, saya itu sering mimpi didatengin seorang perempuan bawa gendong bayi di dalam mimpi saya gitu. Dia samar-samar ya. Makanya saya bingung gini siapa gitu loh. Dan itu terjadinya berulang-ulang gitu. Dia cuman hanya senyum sambil gendong bayi, sambil melambaikan tangannya ke saya. Sampai akhirnya saya terbangun dan saya heran itu siapa gitu loh. Sampai suatu ketika ada reuni SMA, saya datang kumpul sama teman-teman. Kemudian pada saat itu teman saya nyeletuk gitu bahwa mantan saya dulu itu yang pernah saya pacarin itu, yang saya hamilin itu ternyata dia meninggal dan gitu loh. Langsung saya tersentak saat itu dan saya kepikiran, jangan-jangan yang dalam mimpi saya itu dia gitu loh. Oke. Baik, saat ini tujuan Anda untuk datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Riko? Iya. Begini Mas Bayu, gara-gara seperti itu saya hampir jadi kayak orang apa ya, bawaannya ketakutan terus gitu loh. Saya baru merasa bersalah kalau memang yang datang itu dia gitu ya. Saya merasa takut akibat perbuatan saya. Dan akhirnya saya jadi bawaannya emosi aja bawaannya. Karena terganggu itu ya? Iya. Itu bunuh dirinya kenapa sebabnya? Anda nggak tahu? Ya mungkin karena saya sampaikan begitu aja kali. Karena pada saat dia minta pertanggungjawaban saya itu, ya saya biarkan. Jadi Anda nggak tahu janin yang dikandungnya dilahirkan atau digugur? Iya, Nggak tahu diaborsi atau enggak ya? enggak. Ada yang mau kamu tanya? Ya, tapi emang itu kan lagi sekolah ya? Sekolah, Pak. Itu orang keluarganya nggak ada yang nuntut Mas untuk datengin Mas atau apa, kan biasanya pasti itu ya proses untuk dia sampai itu kan pasti keluarganya juga kan tahu Iya. atau seperti, dan Mas kan berteman satu sekolah, Betul. kok nggak tahu berita itu atau sekedar mencari tahu ya kan? Gimana Keluarganya nggak ada seperti yang itu? menghubungi Anda, Mas? Enggak ada. Baik. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengungkap misteri ini dan Anda bisa mendapatkan jawaban dan tentunya bisa kembali mendapatkan hidup yang tenang. Ya, mudah-mudahan ya Anda juga sudah menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah tidak benar dan keliru. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riko, tinggal di rumah bernomor 23. Lahir tanggal 23 April 1978. Sosok yang ramah dan sopan, namun sangat emosional dan mudah tersinggung. Dia memiliki tabiat yang aneh dan keras. Emosinya terkadang meledak secara tiba-tiba, ditambah lagi oleh perbuatan di masa lalunya yang membuat Riko menjadi depresi. Dalam penglihatan mata batin saya melihat Riko diikuti oleh seorang arwah gentayangan wanita yang menggendong bayi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Halo, ketemu lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Riko, tanggal lahir 23 bulan 4, 1978, dan bernomor rumah 23. Riko pernah melakukan kesalahan zaman sekolah dulu, pacar,
dan waktu itu ditinggal pacarnya, tidak tahu apakah tetap dikandung janin yang ada dalam perutnya atau diaborsi. Tapi yang jelas belakangan sering diganggu oleh sosok perempuan yang membawa anak dan mendengar kabar bahwa pacar yang waktu itu saat sekolah meninggal. Dan malam hari ini ingin tahu jawabannya sosok itu siapa. Iya, Dan maunya sih supaya tidak terganggu lagi karena mempengaruhi kehidupan Anda begitu ya. betul. Riko, Pak Riko ya saya panggilnya. Di belakang kamu itu siapa ya? Ada seorang wanita tapi gendong bayi. Gendongannya kainnya warna merah. Kain batik warna merah. Waktu yang kamu lihat di mimpi seperti itu sosoknya, bawa gendongan warna Iya, merah. itulah yang selalu datang di malam mimpi saya. Itu di situ. Di belakangnya dia, Roy. Persis di belakang dia. Kain batik warna merah. Kemudian gendong anak. Sosok itu sedih, marah, atau seperti apa? Jadi mukanya flat, benar-benar flat, Hah? flat, benar-benar datar flat gitu sambil ini. Gak ada ekspresi. Oh, aku tahu. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak sekarang? Soalnya dia menunggu penjelasan. Makanya saya datang ke sini. Wait. Saya minta kursi satu lagi, bolehkah? Kursi seperti ini. Ya, Minta kursi di belakang ada nggak? dan lupa. Oh my God. Saya lihat Riko. Beneran kamu harus jaga-jaga di sini. Sosok perempuan yang saya lihat, dia menunggu jawaban dan kejelasan. Perempuan itu mantan pacarnya. Kita nggak tahu perempuan itu mantan pacarnya Riko itu yang Iya, ini. Roy. bisa jadi. Dari sini. Saya minta dupa ya. Ini minta kursi ini untuk apa, Roy? Perempuan itu ada di situ. Saya mau minta maaf. Karena saya udah datengin ke makamnya untuk minta maaf. Saya ke orang pintar, ke dukun, untuk sebagai jembatan supaya saya nggak didatengin terus-menerus. Karena saya dihantui. Gara-gara saya seperti ini, saya jadi bawaannya emosi terus. Iya, saya mengerti. Tom, Dia belum bisa pergi dari kamu, Mas Riko. Dia benar-benar nunggu jawaban kamu. Dan saya ngelihat di sini, kenapa ya bagian lehernya itu warna biru, tapi pucat ke atas, tapi di bagian bawahnya warnanya beda juga. Apakah dia meninggal dengan nikah? mungkin jadi. Soalnya ada bekas di sini. Karena saya habis itu saya nggak tahu lagi beritanya seperti apa. Tahu-tahu saya dapat berita dia meninggal. Itu aja. Sosoknya sekarang ada di kursi ini, Roy. Makanya saya pengen ada dupa di sini. Anda pernah bertemu dengan keluarganya nggak? Belum pernah. Tapi sudah datang ke makam Iya. Saya cari tahu lewat teman saya. dan sudah ketemu. Iya. Itu bisa gini nggak sih? Atau itu Jatuh ya? just this one. Can you make it Nggak something bisa. like this? Di itu aja deh. Kamu ada yang pengen disampaikan gak buat dia? Saya mau minta maaf atas kelakuan saya dulu yang nggak bertanggung jawab sama kamu. Ya, 3 aja, Pak. Tolong maafin saya. Jangan datangi lagi saya. Karena gara-gara ini saya hancur semuanya. Saya bawanya jadi emosi. Sampai akhirnya istri saya sering saya marah-marahin, saya bentak-bentak karena saya nggak fokus lagi. Saya minta maaf sekali lagi.
Serem banget. Saya nggak tahu saat itu. Saya baru sadar sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Dianya nangis loh. Dia nggak bisa ngomong. Tapi dia nangis keluar air mata sambil gendongan itu. Maafin saya. Saya nggak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Karena kehidupan saya sekarang jadi hancur. Saya juga udah menyiapkan anak saya itu. Sekali lagi saya cuma minta maaf. Saya mohon maaf atas kelakuan saya. Dia terus nungguin Pak Riko. Saya terus terang sih, jujur ya. Mukanya menyeramkan sekali. Dan anaknya juga yang digendong benar-benar pas dilihat itu pucat pasti. Tapi saya berusaha untuk tidak takut karena saya menghargai. Ketika kita kaget dan shock, dia akan hilang di sini. Dia nggak ganggu sosoknya. Hanya saja sosok ini dia akan stay kalau kita tenang. Kalau kita agak kayak gitu, mungkin akan kabur. Ada yang mau disampaikan sama dia, Roy? Sebenarnya kalau saya lihat di sini, dia itu keluarin air mata tapi nggak berkata satupun, ambil gendong. Pas dilihat tuh bayinya, ya ampun, warnanya kok warna hitam gitu, abu-abu. Serem sih jujur. Jadi saya harus gimana? Saya mau gambar mukanya. Ya memang karena waktu itu oleh Mas Riko ini, Roy. Betul sekali. Aku boleh nanya nggak? Silakan, Debbie. Tapi dalam proses misalnya kan suatu orang bunuh diri itu kan otomatis ada keluarga atau pihak-pihak berwajib ya. Pasti kan mengusut kan kenapa sebab akibat. Pasti kan keluarganya pasti tahu karena dia hamil. Apakah dari situ orang nggak ada yang mencari tahu tentang keberadaan Mas Riko sendiri gitu, atau bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa sama pacarnya Mas Riko itu loh? Karena kan pasti kan ada yang tahu ya kalau dia memang hamil. Kehilangan Iya, nyawa pasti diusut pasti dan diusut lah bisa gitu. ketahuan Bisa lagi ketahuan hamil atau kok. enggak kondisinya. Itu gimana ya Mas? Karena pada saat kejadian itu mungkin orang tuanya malu sampai akhirnya dia keluar dari sekolah itu. Jadi pihak sekolah juga nggak tahu sebabnya apa sebenarnya. Iya, Apakah dia dalam kondisi hamil atau enggak juga nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Jadi kejadian itu pada saat kemudian dia minta pertanggungjawaban, kemudian nggak lama berselang itu dia keluar dari sekolah itu. Nah habis itulah saya lulus kontak betul-betul. Hilang. Kamu pasti nyesel banget soalnya dia benar-benar nyariin kamu terus. Kemanapun kamu berada selalu akan diikutin. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu salah satu contohnya. Itu apa, Roy? Itu si wanita ini datang. Kan saya sediakan tempat duduk. Dia nunjukin nih sekarang betapa marahnya dia. Dia kecewa banget ya. Itu matanya satu. Kok kamu bikin beda kanan sama kiri? Apa hilang matanya satu? Matanya hilang satunya. Penyesalan kamu tampaknya belum bisa diterima sama beliau, dan dia tuh marah lagi tadi. Di sini dia menunjukkan teror gitu. Pokoknya dia nunjukin harus nyawa diganti nyawa gitu ibaratnya. Enggak, jangan. Saya minta maaf. Sama dia, jangan sama saya. Saya minta maaf. Saya mau gimana lagi sekarang? Saya nggak tahu harus gimana. Jauhi saya, tolong. Kamu yang tenang di sana. Tapi ketika Mas Riko nangis, dia nangis loh. Gitu, nangis banget. Sebenarnya masih ada ya, walaupun gimana rasa Cinta. cinta. Oke, Roy. Kalau yang kamu lihat, apakah Mas Riko ini perlu untuk bertemu dengan keluarganya wanita ini? Perlu.
Dia bilang gini, ini yang saya terjemahkan bukan bahasa dia ya, tapi saya membaca pikirannya aja. Kenapa waktu itu kamu tega ngelakuin itu? Dia Aku juga bertanya. kesel. Aku juga kesel dengernya. Itu dia nangis-nangis sambil ngomong, kok kamu tega ya ngelakuin itu sama aku? Ya, saat itu saya labil kan. Tuh, lihat. Kecewa dan sakit hati pasti. Sakit hati karena udah menyerahkan semuanya, cintanya, kehormatannya, tapi tidak mau bertanggung jawab dan justru malah disalahkan. Iya, serem banget loh beneran. Warnanya biru ke atas. Kamu sih harus tobat banget sih. Dan minta maaf sama keluarga. Saya juga hancur hidup saya sekarang. Hancur seperti Istri apa? saya juga menceraikan saya karena sering saya marahin, saya maki-maki karena saya nggak fokus lagi. Menurut Anda salah siapa itu? Ya karena jiwa saya sekarang malah tambah labil, bawaannya ketakutan terus. Ya ini salah saya. Makanya kenapa ya saya begini gitu loh maksud saya. Saya pengen ini selesai. Sampai dia waktunya selesai, waktu kematian dia yang benar-benar selesai, yang beneran, dia akan masih stay di sini. Oh, sampai benar-benar waktunya dia meninggal. Iya. Karena saat itu meninggalnya bukan 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 yang wajar, seharusnya bukan yang ya. seharusnya. Saya mau kalau misal ini diselesaikan, kamu langsung ke keluarganya minta maaf Iya, deh. iya. Itu Tahu nggak aja keluarganya di penyelesaian. mana? Tidak ada jalan lain di sini. Cuma itu. Cuma itu. Tahu keluarga di mana, Mas Riko? Saya nggak tahu. Waktu Harus. SMA, saya tahu rumahnya di daerah. Harus saya tahu sekarang. Harus cari tahu lah. Bisa cari tahu dong pasti. Harus. Harus. Bisa. Di sini udah zamannya sosial media, Iya. apa segala Tanya, macam. Lewat data. teman-teman. Iya betul. Terus penderitaannya dia bertahun-tahun, masa mas cari data dia aja nggak bisa kan? Sebenarnya dia pengen ajak kamu, Ajak kemana? Ram? Kemana? Maksudnya ajak ke dunianya dia. supaya kamu bisa loncat dari balkon. Depresi dan bunuh diri juga Tuh, ya. mempermainkan pikiran dia sehingga dia depresi. Saya Aku nih, tahu. Mas Riko, kamu tahu nggak? Dia bilang gini, syukurin lo sampai sekarang finansial kamu. Itu yang saya tangkap, finansialnya berantakan, Memang nggak ada. Iya betul. pengaruh ya. Kata dia. Roy bisa tahu. Dia yang kasih tahu. Saya sampai ke titik nadir sekarang, hancur. Dari saya naik di kantor, sampai saya akhirnya jatuh, sekarang drop. Saya bercerai sama istri saya. Beliau bilang itu salah satu itunya kayak karmanya, balasannya. Soalnya tadi beliau ngomong rasain sampai sekarang ininya tidak stabil finansialnya. Kayak ditutup ya rezekinya ya. Irisnya, dia sebenarnya perempuan ini juga dendam plus sedih gitu. Kalau dia ini hidup nih, dia teriak-teriak gitu pasti. Itu semuanya datanya ada di. Namanya siapa sih yang kau panggilan ke dianya? Namanya Terluka hati sehingga menjadi arwah gentayangan dan dia masih gendong-gendong terus. Saya lihat tunggu satu lagi. Kamu bawa jimat ya, Riko? iya, Bolehkah saya lihat? boleh. Saya ambil dulu. Kok dia bawa jimat Kursinya sih? serem banget loh. Ini Bangku masih ada di kosong. sini. Apa mungkin zaman dulu tuh seperti itu ya kayak. Itu apa Karena lagi? kan tabu ya, jadi kayak hal gitu tuh aib sekali kan. Jadi banyak orang yang sekarang tuh Ini yang nutupin semua. saya taruh di kamar Tidak saya. sama sekali. Ini yang ditaruh di kamarnya Iya. Mas Riko. Dan airnya ini selalu sebelum saya tidur, saya cipratin ke ujung-ujung kamar itu. Supaya dia menjauh dari saya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tetap aja begini gitu. Dia selalu mendatangi saya terus. Ini dapat dari mana, Mas Riko? Saya pergi ke dukun. Airnya juga Iya. ada ritual yang dilakukan untuk apa nggak tahu, mandiin atau menyimpan itu. Pokoknya dukun itu bilang, ini setiap malam dupa ini harus saya bakar. Terus kemudian airnya ini saya cipratin.
ke setiap sudut ruangan. Airnya pernah habis dong. Iya, Saat habis, saya datang lagi ke dukunnya. isi lagi air dari dia. Iya. Saya punya pendapat yang berbeda di sini. Sosok bilang apapun yang dibuat itu tidak akan ngaruh. Karena apa ya? It's not the solution gitu. Ini bukan solusinya, bukan penyelesaian. Ya, dia tuh tenangnya ketika udah terungkap kasusnya. Iya. Ini nggak ngefek gitu loh. Iya. Nggak bakalan bisa Nggak bikin nyelesain Desi. masalah ya. Nah, Mbak Desi. Iya. Saya akan datangi orang tuanya, saya akan minta maaf. Tapi kalau orang tuanya akhirnya nyuruh Mas untuk apa namanya ke yang pihak berwajib gimana? Iya, saya siap. Karena hati saya nggak tenang. Saya pengen tahu juga apa isi dalam potnya itu ya kalau dibuka. Air ya? Air. Coba saya lihat. Itu no, ditumpahkan saja. Oh ya, tumpahin lagi. Lagi semua sampai habis. Itu Itu apa ya? kok ada yang... Saya nggak tahu itu apaan. Coba kamu keluarin lagi. Coba ambil Mas. Coba Mas Riko ambil keluarin. Rezeki ya? Coba keluarin. Kan punya kamu harus tanggung jawab. Kamu Coba yang buang, memulai buang, buang, apa? keluarin. Saya Tumpahin semua. cuman air doang. Itu tadi ada yang di dalamnya yang gerak-gerak. Saya nggak tahu ini ada ini. Apakah Keluarin. kamu yang melakukannya? Apa sih? Tadi ada kayak nggak tahu apa, tapi kayak ada No, binatang di maksudnya dalam kamu buang aja. yang bergerak. Dipecahin nggak bisa ya di situ? Oke. Oh baik. Tuh ada Saya minta isinya loh. martil. Tuh. Tripang. Minta maaf sama jangan kayak gini-ginian. Kelabang ya? Malah makin ngundang jin-jin lain loh nanti. Nggak ngefek nih. Ini dari Desi ya, Bro. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya minta maaf. Saya nyesal, bener-bener menyesal saya. Itu hidup ya? Maafin saya. Saya pengen juga kamu tenang di sana. Saya akan datangi orang tua kamu. Saya akan minta maaf. Apapun resikonya saya siap. Karena hidup saya gak tenang sekarang ini. Kalau jangan datangi saya terus. Bahkan saya pernah hampir kecelakaan waktu itu. Karena pikiran saya jadi kemana-mana gitu. Pada saat saya naik motor, saya hampir nabrak mobil saat itu. Betul. Saya ngerasain itu. Karena bilang harusnya kamu nemenin dia. Enggak. Saya tahu. Dia apa ya? Dia sini sosok yang cukup keras juga loh. Si ini benar-benar manifestasi dari teror bunyi. Kemudian ini juga salah satu bentuk dari kemarahan. Desi. Kapan kesel dan kecewanya Ungkapan dia. keselnya. Pokoknya sampai kapanpun kamu nggak akan bisa kaya kalau belum selesaikan kasusnya dia. Kasus bunuh dirinya ini masih tanda tanya terus. Ini nggak ya, apa itu. Itu yang kata dia. Dan dia mengangguk ketika saya bilang seperti itu. Jadi pengen sebenarnya Riko menderita bahkan sampai meninggal dunia. Betul sekali. Kamu dendam gitu sama saya. Dibunuh nggak sih Roy? Nggak boleh dibunuh ya. Nggak boleh. Ini Turun. Kamu mau ambil Nggak berani saya. sebagai wujud permohonan maaf kamu? Saya nggak berani. Coba deh. Pakai tisu kayaknya. Jangan dibunuh. Betapa menderitanya ya dia ya sampai bisa jadi kayak gini ya. Manifestasi bentuk binatang. Sedih banget bunuh diri. Jadi kayak gini. Ini sih
udah menderita banget. Bisa di ambil aja pakai tisu, Mas. botol. Ya, Mas dijagain gitu biar masuk. Masnya Masukin masukin. botolnya, Mas. Itu ditutup deh, ditutup. Tutup lagi. Pokoknya intinya hal-hal yang seperti ini tidak akan membuat almarhumah tenang. Ini sekarang dia masih di sini, Roy. Dari tadi di situ terus, nggak bergumam seperti apa. Dia gini terus nangis. Masih menggendong bayinya. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya kan mau minta maaf. Iya, Bujuk tenang. keluarganya. Mas Riko justru nadanya tapi seperti marah dan kesal soalnya. Iya, habis gimana? Saya udah minta maaf kan. Saya nggak sadar saat itu kejadiannya Ke keluarga. harus kayak begini gitu loh. Ya, Iya. saya rasa ya, Mas Riko, minta maaf itu ya bisa menyelesaikan masalah, tapi yang paling penting adalah menyesal dulu sih. Percuma untuk menyelesaikan masalah tapi nggak ada Tobat rasa ya. penyesalan. Mas Bayu, kalau saya nggak menyesal ini nggak mungkin saya begini. Nggak Iya. mungkin saya jadi ketakutan begini. Itu dia tuh. Tetap Tetap di sini. masih di situ. Sudah Mas, berapa Mama. lama Mas Bayu merasakan hal ini, berapa tahun? Baru datang ini hampir kurang lebih 6 bulan ini. 6 bulan terakhir. Saya Mas, minta Tapi selama ini saya nggak sadar bahwa itu pernah datang, tapi saya nggak sesering 6 bulan ini gitu loh. Saya mau kamu cari dia, punya keluarganya semua, keluarga inti, keluarga luar. Cari dia lewat sosial media, semuanya kita udah zamannya udah Teman canggih. sekolah. Pokoknya kita lihat hasilnya seperti apa dan buat pengakuan kesalahan pada waktu itu, iya saya yang buat dia hamil dan salah satu penyebab mungkin dia jadi bunuh diri. Kamu harus ngomong juga. mau diapain, Roy? Ritual dupa dan ciprat-ciprat air ini masih perlu diterusin, Roy. Tidak perlu, karena nggak ngefek sama sekali. Dia butuhnya bukan ritual dupa, ciprat-cipratnya, kejelasan gitu. Ini anak kamu loh, gitu. Pengakuan berarti diakui anaknya ini adalah anak Anda, Anda Mas Riko kan waktu terakhir berarti kan marah, Ya. kesel. Ada sebutan, beliau juga bilang gini ke saya. Sebenarnya, jadi gini, ada sebutan apa ya bahasa Indonesia ya, sebutan nama kecil, apa namanya, nama Nama kecil, sayang. nama kesayangan. Iya, dari Mas Riko dia nyebutin satu kata gitu, bahwa dia pengen nunjukin kalau ini loh, aku beneran gitu loh. Dia bilang ada satu nama yang panggilan. panggilannya. Iya, inget gak waktu itu? Memang Panggilan sayangnya waktu itu saya manggil dia Eci. tuh Eci. Itu dia nunjukin kalau itu saya ini. Gitu. Saya minta maaf. Terus dia manggil kamu juga pakai nama yang berbeda kan? Nama panggilan sayang gitu. Beda ya. Dia manggil Anda apa, Mas Riko? Waktu itu dia manggil saya Acil. Acil. Iya. Tuh. Dia bilang itu seperti itu, bukti, salah satu bukti kalau beliau hadir di sini dan minta sampai pertanggungjawaban sampai kapanpun saya akan kejar kamu. Acil ya. Dan Kasihan. Eci. Dia ada di tengah-tengah gitu antara alam sana sama dunia gitu. Kamu udah gak perlu cipratin beginian. Datengin keluarganya langsung ya. Dan minta maaf untuk Oke. Eci. Nama sayangan. Dan Tapi Acil. sampai kapan
dia selalu datang. Sampai pada waktunya berakhir. Entah kapanpun itu saya juga tidak pernah tahu. Tapi saya nggak bakal pernah tenang kalau begini caranya. Kalau kamu mungkin sudah berkunjung ke keluarganya dan membuat pengakuan seperti yang kamu sampaikan pada kami bertiga, saya rasa itu sudah membuat dia tenang, Eci. Sama taubat kali ya Mas. Taubat Iya. kepada Tuhan juga. Dan mulai mengerjakan sholat 5 waktunya, minta ampunan juga gitu. Itu sebagai bukti penyesalan. Mungkin lebih tenang, emosinya lebih akan berkurang kali ya. Berarti nggak cuma minta maaf doang ke keluarganya, Ya. tapi minta maaf ke Tuhan dan buktikan bahwa Anda menyesal dengan ya tidak melakukan hal seperti ini, dan pastinya yang paling penting adalah penyesalan itu sih. Bukan cuma asal dia nggak ngeganggu, asal hidup kamu tambah baik. Bukan itu sih Mas. Yang penting menyadari itu sih yang agak Mas mungkin kalau biasanya punya sulit. anak Mas diperlakukan gitu juga pasti kan nggak terima sama, ya bener dong Mas Bayu. Nah, bayangkan Anda Kalau adalah itu orang tuanya dari Iya. Saya baru sadar sekarang perasaannya seperti apa. Masih hancur sekali orang tuanya. kamu lihat dia mau pergi, Ron. Belum. Nanti harus cari waktu bener-bener Ya. kunjungin aja. Itu sih. Doain terus setiap berdoa ya. Setiap sholat bawa nama dia supaya dia Ya. tenang. Bunuh diri tuh serem loh. Bener-bener dia menderita. Terus dia nyesel lagi bunuh diri. Oh, dia juga aduh, Dia nyesel dia, aduh kenapa saya bunuh diri ya. Itu dia mau turn back the time gitu. Dia mau balik ke waktu itu gitu. Nah, saya Aduh, kenapa kasihan ya banget. Udah sedih tahun menderita kayak gitu ya Ron. Betul. Kamu baru 6 bulan aja berasa menderita kan, apalagi almarhum Iya ya sih. udah berpuluh-puluh tahun gitu, dan keluarganya udah pasti sedih sekali. Ya udah, Mas Riko, sebelum Anda meninggalkan studio, terakhir kali apa yang mau disampaikan? Kalau misalnya sosok Desi masih ada di kursi ini, silakan. Saya jujur, saya sangat menyesal apa yang udah saya lakuin. Saya nggak tahu kalau akhirnya jadi seperti ini. Tapi yang jelas saya akan tanggung jawab. Saya akan cari mana orang tua kamu. Saya akan selalu mendoakan kamu dalam sholat saya, supaya kamu bisa tenang di sana. Sekali lagi saya minta maaf sama kamu atas kelakuan saya waktu itu yang bikin kamu seperti ini. Bangkunya bergerak sendiri. Geser ya, bentar. Dia perlu datang ke makamnya lagi nggak, Ron? Perlu dong Sering harus kunjungin sering-sering Mas. Iya, Pak. Baik. jadikan pelajaran. Di situ bukan cuma ada tapi ada anaknya Mas juga kan. Kasihan. Iya, ada dua makhluk, ada Iya. dua manusia ya. Ya, kami selalu doakan yang terbaik buat almarhumah juga, supaya mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terakhir ada yang mau disampaikan, Ron? Nggak ada. Baby sih. Enggak ada, cuman ya sering kalau Nari datangin lagi, Mas jangan jadi satu beban. Anggap aja itu satu bentuk komunikasi Mas sama dia yang baik. Diajak komunikasi baik aja, berpositif thinking aja sih Mas. Jadi nggak jadi menghantui. Jadi Mas nggak menganggap itu menghantui gitu. Dan jalankan apa yang menjadi niat Anda kalau mengirimkan doa. Baik. Terima kasih, Mas Riko. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Selamat malam. Terima kasih. Dibawa kali ini. Itunya dibawa juga. Hio 3 biji. Apa dupa? Dupanya ini Iya. dibawa. Ya, terima kasih. Jangan menganggap remeh suatu kesalahan. Karena jika tidak segera diselesaikan, bersiaplah untuk terus dihantui rasa penyesalan. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku pernah melakukan santet
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rova. Selamat malam Mas Rova. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Sebagai karyawan swasta. Dan apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi awalnya seperti ini. Dulu keluarga saya sempat dikirimin santet. Nah, dan sekarang saya yang membalas itu. Kiriman santetnya seperti apa, Mas Rova? Berbentuk bola api. Anda lihat Keluarga yang lihat. itu bola apinya datang ke rumah, ke jalan, ke teras, Di atas rumah. di atas rumah. Iya, Masuk ke dalam rumah? Enggak. enggak. Hanya Tepat lewat? di atas rumah. Setelah ada bola api itu apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Keluarga saya ada yang meninggal. Menurut medis, kenapa penyebab meninggalnya? Tidak terdeteksi. Nggak ada yang tahu. Hmm. Oke, setelah itu apa yang Anda lakukan? Waktu itu kan saya masih kecil. Dan dari hati kecil saya sendiri, saya ada berpikiran untuk membalas itu semua. Dari mana Anda tahu kalau itu santet ya? Dari perbincangan keluarga. Oke, sebelumnya memang ada masalah Ada. di keluarga. Iya, Masalah kenapa, Mas Rova? saingan usaha. Orang tua Anda atau keluarga? Dari kakek saya. Dan itu dicurigai yang mengirim adalah pesaing usaha kakek Anda. Betul. Oke. Setelah Anda mengetahui kalau itu adalah santet, terus Anda berniat untuk membalas. Iya. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya belajar ilmu spiritual yang selama ini saya jalanin, dan ketika saya sudah menguasai semuanya, saya membalas itu semua. Belajar ilmu spiritualnya sendiri atau ada gurunya? Ada gurunya yang sekarang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Apa yang Anda pelajari? Berbagai macam hal. Misalnya? Dari yang buat nyantet orang juga bisa. Itu bagaimana caranya kalau mau ngirim santet ke orang? Cukup saya ritualkan saja. Ritualnya bagaimana? Dengan kembang setaman dan keris saya. Keris? Iya, Jadi pakai medianya gitu pakai ya? media. Oke. Anda waktu tahu itu adalah kiriman santet dan Anda sudah bisa melakukan santet, Anda kirim tuh santet ke orang yang mengirim? Saya kirim balik. Bagaimana kondisi mereka? Suami istri meninggal dan anaknya gila. Sampai sekarang gila ya? Iya, Ada penyesalan? tidak. Karena saya ingin merasakan saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan ketika dulu waktu kecil. Wah, Anda lakukan itu hanya ke satu orang, satu keluarga, atau ke banyak orang? Enggak, hanya ke dia. Oke, baik. Tujuan Anda datang ke studio ini untuk apa? Hanya untuk sharing sih. Hah? Hanya untuk sharing aja. Hanya untuk sharing? Iya. Oke. Gak ada rasa penyesalan pernah mengirimkan santet bahkan menghilangkan nyawa orang lain? Awalnya tidak. Oke. Tapi sekarang? Ada sih sedikit. Makanya saya datang ke sini karena ya pengen sharing juga. Baik, mudah-mudahan dengan Anda sharing di sini akhirnya timbul rasa penyesalan, dan kasihan sekali kalau sampai ada yang masih gila sampai sekarang karena ulah Anda gitu ya. Anda bisa ceritakan kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin
sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rofa, terakhir tanggal 13 Juli 1994, tinggal di rumah bernomor 26. Sosok yang kuat dan keras kepala. Pemikirannya tidak mudah dimengerti. Dan dia tidak suka mengalah pada siapapun. Saya melihat ada perasaan dendam yang membelenggu jiwa Rofa. Saya melihat Rofa diikuti oleh sosok yang sangat aneh sekali, bertaring dan bertinggi, besar, berbulu. Suaranya keras dan lantang. Sepertinya ini genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silahkan duduk. Terima kasih. Rofa, tanggal 13 bulan 7 1994 dengan nomor rumah 26. Rofa keluarganya pernah dikirimi santet, untuk itu dia belajar bagaimana melakukan santet. Setelah dia mampu melakukannya, dia mengirim balik santet itu kepada sebuah keluarga. Ayah ibunya meninggal tapi anaknya gila sampai saat ini. Iya. Dan malam hari ini hanya mau sharing ke kita tentang kejadian ini. Kalau dilihat dari Rofa ya, usianya itu terlalu masih Muda muda ya banget. Iya. untuk melakukan praktek-praktek supernatural sebenarnya kalau opini saya pribadi. Jadi masih belum bisa mikir yang mana yang baik, yang mana yang belum baik. Dan saya ngelihat Rofa di sini, menurut terawangan saya, Rofa itu sebenarnya kebalikan juga dari pelaku mistis. Jadi ada sisi yang masih bisa dipuji lah, maksudnya masih ada sisi baiknya dari dia. Cuma yang diikuti justru yang jahatnya, Betul bad side-nya, sisi buruknya. Betul, karena Rofa sendiri nggak ada yang kasih tahu seperti itu. Saya ingin bertanya deh Rofa, kamu tuh besar dari keluarga yang nggak lengkap ya? Iya. Saya dalam penglihatan batin saya, kau tidak punya karakter ayah dan ibu yang utuh lengkap kayak di yang lainnya. Iya. Betul. Betul. Itu yang ramalan saya yang saya lihat di vision saya. Yang kedua, Rofa ini sekarang lagi enjoynya dengan kehidupan duniawinya dia. Jadi gimana ya, mau kasih tahu supaya jangan ya juga nggak bisa juga, karena setiap orang ngalamin fase masa waktu itu yang masih seperti itu ya. Ya bahkan sampai ada yang meninggal dan sampai ada yang gila sampai saat ini dia juga nggak merasa. Iya, Salah. justru itu. Boleh nggak dipraktekin cara nyantetnya gimana sih? Kok bisa sampai meninggal? Bawa peralatan apa dan Bawa. seperti apa yang dilakukan mantranya? Boleh diambil? Ya. Boleh. Silakan. Kecil-kecil main kecil-kecil Kalau santet ya. misalnya disantet itu Bisa kita ya? kok bisa tahu ya nyantet itu siapa? Kadang aja difitnah takutnya ya. Iya, takut Ngerti nggak sih? suzon. Takutnya suzon sama orang kita sayarnya. Kamu Iya, aku iya. nuduh kamu santet Iya, aku. tahu gitu. tahu dari mana ya? Ya I don't know, makanya itu yang kadang habis detik ini aku nggak pernah. Bingung. Oke. Pasti dengan kembang ya. Kenapa kembang itu selalu ada? Taman, ada dupa dan Itu apa ya? Saya takut sekali. Tadi keris. Benda hitam. Ini masih muda tapi Iya. ini ya. Belajar dari mana sih, Rofa? Dari guru spiritual saya sih. Kamu asli mana, Rofa? Jakarta. Ada keturunan Chinese? Iya. Oh, itu ngajak biasanya kan yang ngajak ke guru spiritual kamu siapa? Dari teman. Jadinya Oh, my God. Tunjukin ke kamera coba. Ini dapat dari sana ya? makanya that's my question. Same. Iya. Dapat dari mana? My God.
mediasinya itu Rova, kan itu alatnya untuk melakukan santet. Biasanya kan kalau yang saya pelajari dan dosen lihat ada media boneka atau rambut si orangnya. Nah kamu kalau nggak punya hal-hal pribadi soal orang yang disantet itu, bagaimana bisa nyambung untuk menyantet orang? Jadi begini, sebenarnya saya tuh tidak langsung mengirim ke dia. Oke. Karena yang kiriman dia masih ada di rumah, dan saya mencoba untuk mempagari rumah saya. Dan serangan itu datang lagi. Dan terjadilah benturan di sana. Oke, balik ke sana ya. Oh, jadi Anda pagari, terus akhirnya yang dikirim kembali ke orangnya tanpa. Tapi Anda tahu siapa yang ngirim? Tahu. Tahu dari mana? Dari makhluk yang saya kalahkan. Makhluk. Gimana ada makhluk yang Anda kalahkan? Karena makhluk itu sewaktu saya mempagari rumah saya, dia menyerang saya. Makhluk apa ya? Semacam jin yang tinggi besar. Oke. Jin yang tinggi besar. Warna hitam. Iya. Itu apa, Roy? Jin dari mana? Saya rasa yang dilihat adalah bentuk manifestasi dari genderuwo ya. Iya. Jin. Tapi karena pemahamannya belum banyak, jadinya belum bisa beda-bedain dari kasta jin yang mana. Seperti itu. Dan saya merasa banyak apa ya? Saya mengulangi lagi nih. Kamu itu, kalau saya jadi kamu nih, saya akan kayak basically aku suka traveling sama belajar gitu, sama suka baca buku. Jadi kalau zaman-zamannya Rova kayak gini sih, kalau misalnya aku masih ada di zaman kamu pakai jalan yang buat gini-gini ya sayang gitu loh. Terlalu, jadi nggak bisa keluar lagi nanti. Oh, justru nggak bisa keluar, susah keluarnya Once ya? Roy? kita masuk ke dunia ini, susah banget baliknya. Rova, kan yang disantet itu keluarga kamu, kakek kamu ya? Kakek saya, nenek saya, paman saya, dan ayah saya. Oh gitu. Itu yang bikin kamu tuh dendam sekali. Iya. Gitu. Karena dia yang membuat hidup saya tidak seperti Kamu anak-anak umur yang berapa lain. waktu itu? Usia saya masih 4 tahun. 4 tahun. Yang kamu bilang karena hidup saya tidak seperti yang seharusnya, emang seperti apa kondisinya setelah setelah kejadian itu. ini? Seperti apa sih hidup kamu, Prof? Boleh kami tahu nggak? Saya tidak merasakan kasih sayang orang tua. Ya, itu yang saya bilang tadi mungkin ya. Kehilangan Dia sosok. tidak ada figur seorang ayah dan ibu yang lengkap. Terus kamu dirawat siapa? Setelah itu kamu masih 4 tahun ya? Sama adik papa saya. Oh, sama Paman. om ya? Iya. Om. Oke, terus apa lagi yang kamu rasakan yang bikin kamu sedendam itu tuh apa sih? Ketika waktu sekolah, saya melihat anak-anak yang lain diantar waktu sekolah, sedangkan saya ya hanya sendiri. Bayang sih rasanya kesepian. Dan itu yang saya bilang, figur bapak mamanya nggak ada. Jadinya begini. Ya pengalihannya salah ya. Iya. Ada satu solusi buat kamu, Rova. Tampaknya kalau kamu mau keluar dari dunia yang kayak ginian, kamu harus mencari figur yang benar-benar bisa ngayomin Rova. Rova itu bukan ngayomin orang, tapi Rova itu sebenarnya diayomi sama orang. Itu lebih cocok deh. Itu Masih yang saya perlu lihat. itu ya soalnya. Iya, masih perlu itu. Kamu punya kakak? Enggak, saya anak satu-satu. Oke. Udah menikah saat ini? Udah. Masa sih? Kecil-kecil udah kawin? Serius? Ya mungkin karena kesepian itu ya. Oh, iya. Jadi Sudah dia mau- menikah? Sudah, Oh. Sudah punya anak? sudah. Oke, Rova, ritual yang biasa kamu lakukan seperti apa pada saat kamu mengirimkan santet atau memagari rumah? Itu seperti apa? Saya meditasi di rumah. Boleh Meditasi. dilakukan di sini, Roy? Boleh. Saya justru dari tadi nungguin penasaran apa sih yang dia punya dari sini. Boleh. Boleh, silakan. Ya. Saya boleh dibawa? Oh boleh, boleh, silakan.
Ini lihat sini berdiri. Eh. Ini cara dia manggil makhluk astral. Iya. Masukin ke dia berarti. Iya kayaknya. Selamat malam. Malam. Kami nggak ada maksud untuk mengganggu, tapi kami mau tahu kenapa kamu masuk ke Rova. Tugas saya menjaga dia. Jaga dari apa? Dari berbagai hal. Saya mau tanya, apa yang kau mau dari hari ini yang masukin Rova? Saya harus manggil apa nih? Eyang, kakek atau apa? Ki. 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 Kamu selama ini ada dalam keris itu? Iya. Bisa saya bantu dari sini, Ki? Jangan pisahkan saya dengan anak ini. Kenapa nggak boleh dipisahkan dengan Rova? Kenapa nggak boleh dipisahkan dengan anak ini, Ki? Karena memang itu udah tugas saya. Saya hancurin ya kerisnya. Tapi anak ini bisa terganggu jiwanya gara-gara Aki. Tidak. Saya sita kerisnya. Tidak. Saya bakar ya kerisnya. Tidak. Jadi apa mau kamu sekarang, Aki? Anak ini sebenarnya baik. Karena kebaikannya dia disalahgunakan oleh orang lain. Aki mau meninggalkan anak ini? Tidak. Kalau kami minta Aki meninggalkan anak ini, Saya bakal meninggalkannya sendiri ketika ada orang yang benar-benar sayang sama dia. Saya ambil ya kerisnya sekali lagi saya tanya. Saya bakal meninggalkan dia ketika dia sudah menemukan seseorang itu. kalau saya ambil ke kamu gimana, Chris? Mau dong. Justru itu yang saya pengen. Orang yang seperti gimana ya yang bisa diketahui kalau yang dia butuhkan gitu? Yang tidak berpura-pura menyayangi dia. Kasian deh, kamu kecil-kecil udah kejebak mistis gini. Hilanginnya gimana coba? Kak Akinya nggak mikir apa ya? Saya akan bersikap sopan kalau kamu bersikap sopan juga. Mau saya apakan keris ini ya? Mau saya hancurin atau saya bakar atau saya larung ke laut? Kamu kan katanya mau dilepasin. Iya. Sosok anak ini masih kecil. Dia yang mati. Kalau dihancurin juga saya minta si anak ini juga sih yang hancurin. Dia yang Iya. ngancurin biar pergi Iya, lepas gitu dari betul. dia ya. Kamu mau ini kan? Gimana saya bisa percaya ya sama makhluk halus ya? Saya nggak pernah percaya sih dan diling-dilingan dengan makhluk gaib. Manipulatif soalnya. Manipulatif sekali. Sebentar bilang A, besok bilang B, dan 5 menit kemudian bisa bilang C.
Kamu keluar dari tubuh Rova deh. Mas Rova. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu, Mas Rova duduk dulu. Apa yang Anda rasakan, Mas Rova? Kenapa tadi? That's a very classic. Hilang ya, nggak sadar. Roy boleh jelasin ke kita, Roy, tadi apa yang terjadi, Roy? Ini, makhluk ini. Makhluk ini emang ada, tapi dia pindah-pindah. Nggak selamanya di keris ini. Si Rova entah kenapa tersugesti banget dengan keris ini. Ada apapun tidak, ya sama aja sih sebenarnya. Dan kamu nggak perlu gini-ginian sih sebenarnya, Mas Rova. Ya kalau merasa udah terbalaskan dendamnya, ya sudah ditinggalkan aja gitu. Kan nggak baik juga. Biasanya kalau orang yang punya ilmu kayak gitu, ntar matinya susah loh. Ngerti ya maksudnya Roy? Harus dengan apa gitu, harus dicabut dulu kan. Kata Roy dia lagi menikmati dunianya, mana kepikiran mati. Dia enjoy banget sama dunia. Mas Rova masih mau terus nih menggunakan ini dan menyimpan keris itu? Sebenarnya sih tidak. Tapi Tapi saya takut kejadian yang dulu itu terulang lagi. trauma, Roy. Menurut vision kamu, apa mungkin kejadian lagi, Roy? Enggak sih, nggak akan kejadian lagi. Ini cuma traumatik yang berlebihan dan dibuat-buat. Ketakutannya sebenarnya nggak perlu takut sampai segitunya. Tapi saking gimana ya, dia tuh terlalu membuat pikirannya jadi lebih gelap dan lebih gelap lagi. Terus ya Rova belum banyak pengetahuan tentang barang-barang black magic sih. Jadi ya asal hunting kromo. Istri kamu tahu nggak gini-ginian? Tahu. Tahu. Saya kasih kesempatan dia untuk buka masker untuk 2-3 detik deh. Saya pengen lihat wujud aslinya. Nanti kita akan blur dan nggak akan kita tayangkan. Seberapa makhluk astral bermanipulasi dan bermanifestasi. Kadang jadi Rova, kadang jadi orang lainnya. Saya ngerti sekarang. Rova punya beberapa kepribadian juga di sini dipengaruhi oleh makhluk ini. Ini nggak apa-apa kalau buat saya sita. Nanti saya larutin aja di laut. Gue nggak yakin ya kalau kamu yang balutin. Kalau kamu banting ini sampai banting ini keras-keras, kamu enggak. Itu untuk apa, Roy? Menghilangkan energi negatif di situ. Iya. For me ini kayak klasik banget sih. Dan gak ada yang powerful di sini. Cuma pikirannya Rova yang terus. Justru dibangun sendiri dari pikirannya, akhirnya sugesti itu bikin keris ini justru mengundang makhluk yang kamu gambar ini, Roy. Iya. Dan dengan membanting tadi akan membuat ini kehilangan energinya dan makhluk ini pergi. Betul sekali. Keluarga tahu kamu pakai gini-ginian dan mengirimkan santet memagari keluarga dengan Nggak. ginian. Nggak tahu. Istri nggak tahu. Tidak. Mau tahu nggak pandangan perempuan, pandangan seorang istri kira-kira kalau suaminya melakukan ini seperti apa? Coba baby kasih tahu deh. Kalau kamu jadi istrinya, lihat suami melakukan ini,
Apa kira-kira yang kamu lihat? Nah, pendapat Aku kamu? belum tahu Perlak. Tadi kan ada dibilang makhluk itu dia belum menemukan seseorang yang sayang sama dia yang tidak berpura-pura. Nah, fungsi aku mau tanya hubungan kamu sama istri kamu gimana ya? Istri saya sudah meninggal. Oh. Terus anaknya siapa? Sama mertua. Oh gitu. Jadi itu yang bikin makanya tadi kalau aku jadi dia sendirian. Kalau aku jadi istri kamu ya aku sendiri akan terus takut ya karena kan ini feedbacknya kalau dia lagi nyerang bisa ke istrinya dong takut ya. Jadi semaksimal mungkin saya harus minta kamu untuk berhenti melakukan hal ini gitu. Karena nanti efeknya tuh ke hubungan rumah tangga sendiri dan orang-orang sekitar tuh bahaya. Itu istri meninggal kenapa? Jangan-jangan Jangan-jangan ada hubungannya lagi. Enggak, Gimana? karena sakit. Sakit. kalau yang kamu lihat? Iya, ada hubungannya sih, kaitannya juga dengan makhluk-makhluk astral seperti ini. Saya kalau jadi kamu, saya mau pergi ke luar negeri untuk belajar lagi gitu. Ya, Sepanjang ya. Iyalah, Ruang soalnya ikhlasin aja kan udah. Kalau kamu merasa udah terbayarkan ya sudah diikhlaskan dan lebih kehidupan normal lagi ya Roy. Tapi mungkin kenapa sih ketakutan ada yang menyerang? Apa punya musuh? Tidak. Ada yang dendam dengan Anda? Tidak. Ada yang sakit hati? Terus apa yang dikhawatirkan kalau gitu? Hanya ya sering keinget yang dulu-dulu lah. Jadi yang membuat saya takut. saya pengen bakar sih. Gergetan banget ya. Iya, ngeliat iya. ini ya. Nah, Kenapa, tapi Roy? keris itu nggak bisa dibakar karena terbuat juga Iya, dari besi. dari besi yang dipanaskan lalu dituk-tuk-tuk itu jadi Roy susah. simpen aja mungkin. Enggak. Kalau disita juga enggak ya? Saya juga tidak tertarik dengan hal yang seperti ini. Paling Dikubur ya? dihancurin, dia dikubur, dihancurin, dipotong, dituk-tuk-tuk, dipakein martil sampai bengkok seperti itu. Saya rasa sih ampuh ya. Kalau pakai api di sini Sulit. sulit karena memang dia dibentuk juga Dari api. dari api. Gitu. Rofa. Jadi kita datang sini buat share aja nih, nggak mau ngelepasin. Mau sih. Oke, Roy, menurut kamu Roy, kalau ini diteruskan apa efeknya buat hidupnya Rova? Jadi dia tuh kayak hidup dengan planetnya sendiri. Dan plus yang deketin Rova kan jadi aneh gitu. Nih orang kepribadiannya apa sih? Kayak gitu. Dia kebanyakan jimat jadi aneh. Sayang banget. Ini cerita yang kamu buat sendiri, yang kamu dengar, akhirnya kamu bangun sendiri rasa Iya. dendamnya. Paranoid gitu. Emang waktu kamu ngirim santet itu ke keluarga itu, mereka tuh meninggal karena sakit atau apa gitu, kecelakaan atau apa gitu? Nggak, sakit. Kamu kirim penyakit ke mereka gitu. Terus yang gila itu sekarang anaknya kayak gimana kondisinya? Tidak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu tapi bisa ngelihat dia kondisinya gila gitu maksudnya. Tapi tahu kondisi gila Karena dari paman saya yang cerita. mana? Dari teman-teman. Enggak, paman saya yang cerita. Oh, paman. Pamannya Berarti tuh paman kamu tahu kamu melakukan Enggak. hal ini? Nggak tahu. Oke. much better. Tapi intinya sih ya itu, saya nggak ngeremehin, saya nggak bilang kamu berbohong atau apa, tapi kamu masih terlalu muda untuk masuk ke dunia beginian dan membuat orang jadi kurang simpati with your story. Gitu. Ini serem loh. Ya, itu Makhluk ini serem. serem banget sih. Ada di mana Roy sekarang? Sebenarnya Rova itu yang ternyata adalah dia. Di dalamnya ini, Ya, dalam jiwanya makhluk ini. betul sekali. Sebenarnya dia yang menciptakan ini semuanya gitu. Monster ini sebenarnya aku pikir orang lain ternyata, tapi dia sendiri kalau udah berubah. Hawa temper, nafsunya iya. dia ya, jadi Hawa nafsunya Iya, terus emosinya berubah jadi kayak gini. Dan ini bisa mengaruhi kehidupannya dia ya. Iya pasti karena kan jiwanya pemarah. Tapi Rafa sebenarnya sih garis mukanya sih baik, anak baik. Anak baik yang belum ketemu
ketemu sosok figur yang bisa ngayomin itu loh. Ya, nggak bisa memutar balik waktu sih. Nggak mungkin merubah sejarah hidup juga. Tapi kedepannya kamu mau jadi apa dan bagaimana itu dari keputusan yang kamu ambil sekarang. Ya. Dan Rova, kan setiap orang itu pasti punya permasalahan masing-masing. Pernah ada yang dikecewakan, disakiti, begitupun saya, Roy, atau mungkin Mbak Yu sendiri masa lalu. Kalau kita selalu ikutin mau dendam, setiap hari pasti ada aja orang yang nyakitin kita, bener nggak? Bener dong. Berarti kalau kamu terus ngikutin, kamu tanpa sadar akan memberikan keburukan lagi buat orang lain yang sebenarnya mungkin kamu salah paham dengan kondisi itu sendiri sih. Menurut aku sekarang lebih legowo aja, lebih positive thinking. Kamu masih muda, ganteng, punya anak juga yang bisa kamu explore untuk melakukan hal-hal indah di luar sana gitu ya. Menurut aku sih gitu sih. Apalagi kalau punya anak kan kamu udah pernah ngerasain kan kehilangan kasih sayang ayah sama ibu itu seperti apa. Jangan sampai anak kamu ngerasain hal yang kamu rasain. Ada kesempatan untuk berubah Sama sejarah. konsepnya juga waktu kecil nggak ada ibu nggak ada bapak, tapi ya happy aja dan ya udah itu udah takdir kan kehidupan. Mau apa Menerima lagi? ya? Iya, aku juga ditinggal sama orang tua, ditinggalin gitu aja sama tinggal sama nenek. Jadi apa yang kamu rasain juga saya pernah waktu zaman SMA ngerasain kok hidupku gini banget orang tua dia, tapi itu yang membuat kita akhirnya kuat. Kalau emang kita positif ya, sampai nanti kita kuat. Jadi setelah kehidupan yang baru punya anak, aku nggak boleh anakku ngalamin hal yang seperti itu lagi. Jadi aku harus kuat, harus berbuat sesuatu yang besar buat masa depan gitu aja sih. Harus Rova bisa seperti itu gitu. Siapa tahu kita ketemu jodoh lagi yang lebih sayang, rezeki dari Tuhan ya. Betul. Atas kehilangan yang udah pernah Rova lakuin. Alami gitu. Iya. Dia sering pengaruh makhluk ini ya, Roy? Kalau marah dia kayak gini nih, keluar wujud aslinya. Kalau Rova marah tuh benar-benar kayak orang kesetanan nih, Bu. Iya, berarti bener wujud ini sebenarnya adalah wujudnya dia yang asli gitu loh. Kalau marah tuh benar-benar marah banget. Ternyata ini makhluknya adalah dia sendiri. Gitu. Dan kita ngendaliin diri kita sendiri ya, nggak bisa dari orang lain. Orang lain Ya. cuma bisa kasih tahu. Iya. Tapi kalau kamu ya bisa denger ya syukur, kalau nggak bisa denger berarti ya masih dalam proses deh. Kita juga nggak bisa buat apa-apa. Gitu Rova. Ini Sita apa nggak nih, Bay? Teteh. Kalau menurut saya, Iya, disita aja. Sita. Sita ya. Kalau yang simpen mungkin ya, tadi petiin atau gimana gitu. Kalau nggak disimpan harus dikubur. Iya benar, saya setuju. Saya akan Sita. Kalau Teteh Sita juga ya. Sita, karena kalau dikasih ke Rova lagi bisa salah gunain Nggak lagi. yakin sih. Iya. Kalau begitu Biar nyimpen aja. Toto ini yang pengaruhin dia, bisa-bisa disimpan lagi. Biasa Sita aja. Oke. Tanpa atau dengan persetujuan kamu ya izin Rova. Mengikhlaskan kan berat ya, Iya dong. tapi efeknya pasti baik. Ini cuma sugesti doang kok sebenarnya. Saya tanya ya, kuat nggak menggunakan semua niat kamu, kekuatan kamu untuk melawan makhluk ini dalam diri kamu, kuat nggak? Bisa. Bisa. Oke. Oke, fix Terakhir ada yang mau 100%. disampaikan? Nggak ada. Saya pengen Rova terus belajar lagi. Hidup tuh nggak cuma masalah doang, tapi hidup kan ada pembelajaran. Belajar lagi lebih dalam lagi tentang hal-hal baru gitu. Hidup nggak cuma magis saja, dan hidup nggak cuma satu masalah doang. Bisa kemana-mana gitu. Cari hal-hal yang baru gitu. Rova, saya yakin kamu punya mimpi dan sekarang adalah waktunya untuk mewujudkan mimpi kamu tanpa menggunakan hal seperti ini. Jangan sampai nanti waktunya keburu habis, udah selesai hidupnya, tapi yang ada penyesalan karena belum pernah mewujudkan mimpinya, belum ada usaha untuk ke sana. Jadi mudah-mudahan dengan cerita dan sharing di sini, apa yang kami sampaikan bisa membuka pikiran dan hati Anda untuk berubah menjadi jauh lebih baik dari Rova yang sebelumnya masih muda, nyimpen keris, bunga, staman, bekehio. Sementara teman-teman kamu yang lain mungkin punya hidup yang jauh lebih menyenangkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan cerita kamu bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio, Mas Rova. Terima kasih. Ini di Sita ya? Ya ini saya Sita aja. Oke. Ya.
Jika amarah tak lagi terbendung, cobalah untuk merenung. Karena yang datang akan segera pergi, dan segala yang hidup akan segera mati. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku rela menggadaikan jiwanya demi kekayaan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Diva. Selamat malam Diva. Malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Saya adalah karyawan di sebuah perusahaan. Sampai sekarang masih? Iya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya punya sosok pengikut di belakang saya. Saya mau tahu dia itu baik apa emang nggak baik gitu buat saya. Sosok itu emang pernah memperlihatkan wujudnya? Memperlihatkan. Sering? Sering sekali. Ceritanya sebenarnya saya ini adalah korban laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya pernah disakitin, saya pernah dihamilin, lalu saya ditinggalin. Oke, lalu? Lalu saya merasa saya ini seperti wanita yang tidak bisa bertindak apa-apa. Saya ini terpuruk sekali. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya diajak sama salah satu teman saya ke Jawa. Dan di situ saya pergi ke atas gunung, di atas bukit yang sangat terpencil. Di situ saya melakukan ritual. Seperti apa ritualnya? Ritual yang saya lakukan setiap malam, saya binatang berdarah panas. Seperti... Selama 2 minggu. Selama 2 minggu binatang apa yang ada bunuh? Oh, oke. Ritual itu sebenarnya tujuannya apa? Pertama kali Anda melakukan ritual itu untuk apa sebenarnya? Untuk orang-orang yang menyakiti saya, untuk orang-orang yang tidak suka kepada diri saya. Orang-orang yang gak suka ke Anda tadi, termasuk orang yang menyakiti Anda itu, sekarang bagaimana kondisinya? Orang yang menyakiti saya, sekarang orangnya udah meninggal. Karena Anda? Ya, karena saya. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa ya, Mbak Diva? Saya pengen tahu orang yang di belakang saya ini tuh, dia baik apa emang nggak baik buat saya nanti. Sementara dia Anda perintahkan untuk orang yang menyakiti Anda? Betul sekali. Dan Anda tahu sekarang ada di mana? Sosok yang mengikuti saya Ya. ada di belakang. Di luar sini? Iya, saya bawa. Makhluknya? Ya, makhluknya. Bagaimana cara memerintahkannya ya? Saya ambil dulu foto yang orang yang menyakiti saya. Soalnya mantan saya kan dia punya istri. Lewat? Ya, saya ambil fotonya lewat. Lalu saya print fotonya. Kemudian makhluk itu saya tempelkan
kebesokannya dia akan mengalami kesakitan. Cara menempelkannya seperti apa? Taruh aja gitu di atas fotonya. Apa yang ditaruh di atas fotonya? Sosok yang selama ini sama saya. Dia dibikin sakit dulu selama 1 minggu, setelah itu langsung meninggal. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan jawabannya pada malam hari ini dan sebaiknya Anda ceritakan sejujur-jujurnya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Diva. Dia mendiami rumah bernomor 56. Terlahir tanggal 20 Juli 1993. Sosok yang berhawa nafsu besar. Angan-angannya terlalu muluk-muluk dan tidak mungkin dicapai. Saya melihat Diva bersekutu dengan sosok siluman. Diva menginginkan kekayaan yang berlimpah. Dan dia mengorbankan apapun untuk mencapai tujuannya. Dalam mata batin saya melihat di tubuh Diva banyak siluman kelabang dan kelabang beneran. Kelabang yang bermunculan dari mana-mana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Rambut yang begitu indah, mengandung arwah dan makhluk halus yang gentayangan. Diva, tanggal 20 bulan 7 93, nomor rumah di mana? Dan ini untuk menjaga supaya nggak mengganggu. Betul sekali. Makhluknya sekarang ada di sebelah mana, Roy? Makhluknya ada di sebelah yang bunganya warna hijau itu. Nempel. Dan saya ngelihat di sini kasusnya kalau dinilai dari 1 sampai 100 itu nilainya 80% gitu. Jadi tingkat keparahannya sangat parah banget dan Besar banget ya. menakutkan. Oke. Jadi Diva saya, ya. iya Diva itu bagi saya adalah sosok yang pembunuh berdarah dingin, istilahnya aja gitu, kayak sosok yang sangat tidak diduga-duga horor gitu. Jadi Diva ini karena dendam, sakit hati dengan mantan suami, mantan pacar, akhirnya melakukan ritual memanggil arwah makhluk gaib menjadi pengikutnya selama 2 minggu, menemukan hewan apapun seperti ular, Anda makan, lalu kemudian makhluk gaib itu Anda perintahkan untuk menyakiti orang yang Anda mau. Yang menyakiti saya. Mantan suami dan teman-temannya. Dan teman-teman Anda juga. Iya, Dan korbannya sudah lebih dari 5 orang. lebih dari Malam hari ini Anda ingin tahu sosok itu sebenarnya siapa dan di mana. Padahal Anda sendiri yang manggil. ya. Satu kata buat dia yang selalu dia ulang-ulang di dalam hati dan di kepalanya. Matiin orang, matiin orang. Setiap nggak suka sama orang, Mati. Harus mati dia. Itu yang saya dengar dari bisikan di kepala dia. Saya lihat ya, matanya dia itu tuh mengandung siratan. Apa itu namanya ya? Kayak Jahat ya. mau nyekek gitu. loh. dendam, Kayak, marah, kesel. maksudnya pria juga saya tahu juga seperti itu. Iya. Tapi gini loh, gak semua orang juga seperti yang kamu bayangin. Gak setiap pria juga di sini bersifat sama ya. Tapi saya ngerasa
si Mbak Diva nih nggak, gue nggak mau tahu setiap yang namanya ini harus mau cewek mau cowok, pokoknya yang kalau udah nyakitin gue aja, hati gue tuh sedih banget karena kehidupan gue nggak bahagia. Jadi mengerikan sekali loh, serem banget. Jadi yang bikin mati ini karena sosok yang ngikutin dia itu ya, Roy? Iya. Dia yang perintahkan, kalau dia mau mati, dia perintahkan sosok itu untuk bikin orang lain mati. Terus saya entah kenapa ya, dalam penglihatan batin saya tuh ada kaca nih, kaca kamar mandi. Dia suka tulis kayak kata yang itu kayak ditulis pakai lipstick warna merah. Terus dari itu kayak tulis kata mati. Ya, Tuh kan, bener kan? benar. Itu yang saya justru lihat tuh. Dia tuh mindsetnya sama itunya, jiwanya tuh udah kayak orang sok mati. You got my point. Iya, jadi Kayak psikopat kan? Iya, psikopat kayak orang tuh kita jadi takut gitu loh, ngeri. Kok lu tulis kamar mandi kayak mati? maaf ya Mbak Diva. Gitu. It's so scary, man. Apa yang Roy lihat biasanya itu yang langsung terucap. Jadi mudah-mudahan Jangan Mbak tersinggung ya, mohon Diva nggak maaf. tersinggung. Mohon maaf ya kalau kata-katanya atau kalimat kami Oh iya, jujur apa kalimat adanya. saya. To the point. To the point. Karena orang yang menyakiti itu butuh balasan yang setimpal atas apa yang saya rasakan, atas apa yang membuat hati saya sakit. Tapi kan Saya harus membalasnya dengan kematian. Jadi Anda merasa punya hak untuk mengadili dan mengakhiri hidup orang. dia bahkan tega, Iya. menurut ramalan saya juga nih, dia bahkan tega loh. Aku nggak ngerti kenapa ya. What's wrong with your mind gitu, kayak kok ini ini udah keluar dari Nalar dan akal sehat ya. Lu tancepin gini terus udah gitu gini-gini nih. Itu psikopat sih. Aku Psikopat. gila. Karena saya merasakan sakit hati yang begitu mendalam. Iya, Di saat saya menyayangi seseorang lagi sayang-sayangnya. Coba Mas rasakan gimana rasanya kalau misalkan lagi menyayangi seseorang, lagi mengagumi seseorang, tiba-tiba orang itu menyakiti, Iya juga sih. mengkhianati, berselingkuh. Ya, saya bisa Iya, ngerti sih. membayangkan sih, Bisa. tapi mungkin nggak bisa merasakan seperti yang Mbak Diva rasakan. Tapi tadi kan Mbak Diva bilang waktu itu sempat dihamili juga. Iya, Janinnya bagaimana kabarnya? karena saya setiap hari menangis, memukuli perut, akhirnya saya keguguran. Itu bagian dari dia nih, bagian dari horornya dia. Sisi lain dari Mbak Diva tuh saya takut. Bukan hantunya juga ya. Bener-bener dari dirinya Iya. sendiri. Pikirannya gelap aja gitu. Nanti kena masa hukuman karena ada pidana. Untuk gitu-gitu. Kamu harus pikirin dengan akal logika sehat. Jangan nurutin emosi nih. Emosinya dari makhluk halus juga ngomongnya gitu-gitu terus, kamu yang kuat dong. Ayo ibadah gitu. Jangan kalah gitu. Matanya dia tuh kayak semua yang ganggu gue. Kita kan gak punya salah. Yang terlihat membenci saya, pasti saya. Aduh, cowok ya khususnya. Termasuk cewek juga. Ya intinya sih. Di sini tapi kamu nggak ada masalah dengan kita kan? Dengan Roy, dengan saya, dengan Baby Z? Tapi Mbak ini saya lihat kayak nggak suka gitu sama saya. Enggak ah. Sosok saya, Salah kali. sosok yang di belakang saya, membisikkan saya, katanya Mbak ini nggak suka sama saya. Enggak lah, enggak. Saya mau nanya-nanya, kan belum waktunya nanya. That's Nggak- another ya side. kalau masalah nggak suka, ya saya nggak suka sama bukan mbaknya. Saya nggak suka sama perbuatan mbak, itu sih. Takut. Kalau mbaknya mau enggak lah, kita kan nggak. Sama aja, Ya kan nggak boleh kalau menyakiti sama orang. aja kayak Mbak ini nggak suka sama saya. Enggak ah. Iya. Mbak bilang aja kalau nggak suka. Yang mendasari saya nggak suka sama mbak apa?
Saya nggak kenal Mbak, nggak kenal juga orang-orang sekitar Mbak. Tapi setelah dengar cerita dari Kak Roy, Mbak ngerasa kayak nggak suka gitu sama saya. Oke, tahan dulu. Jangan sampai karena bisikan-bisikan yang nggak bener Anda jadi kena hasut gitu. Apalagi kan bisa aja salah bisikan itu dan nggak ada buktinya gitu. Jangan sampai nanti Anda ambil keputusan karena berdasarkan hasutan yang salah. Menggiring opini publik dia sendiri. Oke. Gitu. Dia menciptakan opini Dia sendiri, dia create ikutin. own the story and she believe it gitu. Story-nya. Dia bangun ceritanya dan bangun dia cerita. yakinin. Iya, padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Teteh tuh juga. nggak orangnya gitu Berarti gitu. itu cuma di kepala dia doang. Iya, kita Ya udah mungkin sering gini ya, kalau aku Teteh. menilai kan, aku mau nanya sama Mbaknya, dia dapat ritual gitu tuh awal mulanya kan dari siapa yang menyarankan, dan saat dia makan makanan hewan-hewan yang maaf itu kan hewan-hewan liar ya, Iya. hewan-hewan yang Iya. memang tidak boleh dimakan di agama gitu. Kadang kan darah, begitupun kalau Roy tahu kalau kan ada hewan yang tidak boleh kita makan karena darahnya itu bisa membuat kita tuh nafsu yang sangat berlebihan, yaitu ya bisa marah, bisa hawa nafsu marah. Jadi mungkin itu kali ya, darah-darah hewan yang tidak selalu dimakan terus Iya, dimakan dia sempat jadi makan ya karena kan emosinya lebih Lebih aneh. seperti hewan buas gitu. Iya bener, setuju. Si Teteh malah justru kebalikan kayak kata kamu. Teteh Ibis itu orangnya malah nggak tegaan. Iya. Dia totally wrong, kamu salah. Total. Enggak kok, nggak ada nggak suka. Kalau perbuatannya aja, kalau sosok Kamu mau Bentar. ya nggak suka sama saya. Kamu nggak suka ya sama saya? Mbak Diva. Mbak Diva. Aku nggak apa-apa loh Mbak. Mbak Diva, sabar. Mbak Diva istighfar, Mbak Diva sabar, Mbak Diva ambil nafas, kuatin dirinya, lawan perasaan yang ini. Ya, Roy, dia masuk Roy. Ada kayak kok saya ngelihat dia kayak bukan Diva lagi deh. Bukan diva lagi, dia adalah makhluk asing. Berbentuk hewan aneh, aduh, saya takut sekali. You know, Roy. Mbak Diva. Istighfar Mbak. Mbak. Beb. kamu bisa duduk di situ nggak? Saya perintahkan makhluk apapun kamu yang masuk, duduk dulu. Saya masih mencium ada satu lagi makhluk halus yang dia piara di sini. Ya, Ini dia udah keluar nih sebenarnya, dia setengah-setengah masuk enggak. Sekarang udah enggak.
Saya mau nanya Diva, sebenarnya kamu kesini ada bawa dendam ya? Kamu beneran deh, nggak pakai akal sehat. Kamu bawa apa lagi nih? Saya mencium bau amis nih di sini. Saya membawa. Kamu punya temen ya? Iya, Bawa, teman saya. bawa ke Ambil. sini. Saya pengen tahu, sesain di sini semua. Jangan ganggu orang. Aduh, kok dia bilang? Itu semacam kayak opini yang dia ini pasti gini, ini pasti gini, ini pasti gini. Dia bangun sendiri. Kamu ditempuk itu lagi. Itu apa sih? Iguana ya. Ah, Ini adalah teman saya. ini apa, Roy? Yang kamu lihat ini apa, Roy? Ini sosok siluman yang saya lihat di dalam tubuhnya dia. Yang mempengaruhi juga karakter dia. Jadi ini hewannya ada isinya. Coba saya lihat. Mak, kategori menyakitkan buat kamu tuh apa sih, Mbak? Saya mau tahu ya. Menyakitkan Seperti kamu tuh apa? seperti apa? Seperti dari tatapannya. Tatapan doang. Kamu bisa menatap Karena asumsi. saya bisa tahu tatapan itu tajam, menyakiti hati Kok saya atau gitu? tidak. Kalau nggak kenal dan nggak pernah kenal. Mas, aku nggak mau. Mas, udah dong. Enggak. Aku nggak mau dong. Aku pulang. Mbak Diva, duduk dulu, Diva, tenang. coba kamu Kalau nggak kita nggak usah terusin. kontrol pikirannya kamu, Mbak Diva. Sabar, jangan bawa emosi. Karena sepertinya mereka membenci saya. Coba saya. Ini bisa didudukin nggak di sini? Aduh. Mbak Diva, udah belum, Mbak? Mau sampai kapan bisikan-bisikan itu terus diikutin? Saya ngeliat dia nggak bisa ngomong padahal. Tapi bagi dia, ini bisa ngomong. Untuk datang makhluk-makhluk lain yang akhirnya bisikin dia untuk mati ngebunuh orang. Dia tuh punya ini sih agak. Saya tuh masih belum paham dengan konsep pikiran dia. Ini bisa bicara. Kasih tahu dia. Kalau ini si Teteh nggak suka gitu. Karena gaib saya udah saya masukin ke dalam situ. Nah itu maksudnya. Bisa diusir, Roy. Nih, kamu pegang. Dia tuh baik hewan ini sebenarnya. Tapi kamu yang buat dia jadi kayak iblis. Bukan kasihan makhluk itu sebenarnya. Saya nggak kok berdosa ngeliat apa-apa. dalam penglihatan batin saya ya, kamu menyembunyiin satu fakta lagi yang harus saya bongkar aib kamu. Kamu membunuh satu hewan lagi sebelum ini. Ya atau tidak? Iya, Tuh, Apa yang mau bunuh lagi, Mbak Diva? saya tetangga saya. sih. Tuh, maksud aku di gituin. Dan saya semalam Saya lihat ini di kosan, apakah betul? ya, betul. Kosan nomor 25. Ya, Sini berarti. Jadi yang dia bilang tadi dia makan hewan berdarah panas itu tetangga kamu itu. ya. Ya itu. Nggak wajar. Kalau ininya udah you're totally freak gitu. Mbak Diva, saya sarankan Mbak Diva untuk dekat dengan yang di atas ya. Banyak ibadah plus kedua saya ingin Mbak Diva ditangani oleh seorang yang tepat dalam ahlinya SPKJ seperti itu. Oh, Dan Mbak Diva mungkin bisa di treatment supaya agak jauh lebih tenang di bawah sama profesional yang ahli dalam bidang spesialis kejiwaan. kejiwaan seperti itu. Saya akan tenang ketika orang-orang
tidak menyakiti saya lagi. Tuh. Ya gini, kita enggak sih ya, nggak nyakitin ya. Jangan-jangan yang selama ini dia bunuh, yang dianggap dia nyakitin, itu cuman karena dia bangun sendiri pikirannya, Iya, terus dia yakinin kalau itu kebenaran. bener. Jadi kamu itu semua hewan-hewan Ya, sambil kamu bayangin bahwa itu adalah orang-orang yang ngebenci kamu gitu. Dan satu lagi, dia nggak hanya tapi dibunuh. Ekornya dipotong sama dia. ya. Oke. Ini mohon maaf ya Mbak, saya tuh Terutama sayangan orang. iya saya digunting ekornya pakai gunting rumput. Gunting rumput yang gede itu loh. Saya tuh Itu dia kalau ini Membunuh hewan perlu itu pidana nggak sih? ya kita lurusin buat pemirsa bahwa Diva ini partisipan kita pada malam hari ini. Dia hewan-hewan sambil membayangkan itu adalah orang-orang yang membenci dirinya, lalu kemudian dilakukannya tuh dengan tidak ada rasa manusiawi sama sekali, lalu kemudian gitu. itu kalau membunuh hewan saya rasa sih sebenarnya ada hukumnya deh. Iya itu ada di Indonesia kan udah ada animal Iya. rescue di. Tapi saya lebih puas ketika saya sudah mau menurut saya dia menyakiti saya. Pokoknya tuh nggak ada batasan antar dunia dia dengan dunia itu, ngerti kan ya? Iya, nggak pakai Dia sekarang akal sehat bisa lagi. nih kamu jadi temenan baik, tapi saya nggak yakin nih 3 bulan ke depan kamu masih ada ini apa enggak ya? Biasanya kalau orang cinta binatang itu pasti jiwa penyayangnya tuh lebih dari orang yang binatang biasa-biasa aja. Mbak Diva harus bisa seperti itu dong. Aku berharap sih bisa berubah total dari yang seperti ini bisa jadi orang yang sangat baik hati kembali. Terus pertanyaan terakhir deh Mbak Diva, kamu mau apa sih dari bintang tamu kami hari ini, Tete Baby Z? Karena Kamu saya terus sampaikan. dibisikin kalau dia itu sangat tidak suka sama saya. Mbak Diva mau saya bisikin nggak? Biar kalah bisikan saya dengan bisikan itu, makhluk itu. Kalau aku bisikin Mbak Diva tuh saya sayang sekali sama Mbak, karena Mbak sama-sama perempuan sama saya. Pernah disakitin, justru Mbak harus melawan perasaan itu untuk lebih sayang sama orang lain. Karena biasanya itu nanti akan jadi kabur tuai loh Mbak. Mbak ingin ngebisikin saya? Iya. Coba Mbak kesini. Tapi nggak mau deket itunya. Ini sih kayak nggak Kalau kelar. saya kasih win-win solution gimana? Ya. Kalau saya pegang dan kemudian kamu sentuh, that's Nggak bisa. enough. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia pegang sebentar, kemudian dibalikin lagi, artinya Nggak bisa. perdamaian. Oke. Nggak bisa. Biar Roy yang pegang aja. Kalau yang Ya, pegang, ya. si Baby Z cuma pegang. Nggak bisa. Baby. Katanya nggak bisa. Nih udah Dia keringetan nggak mau. Dia maunya diapain aja ceritanya? Dia mau dipegang sama Mbak itu. Dibawa gitu. Dipegang. Digini. Sentuh doang. Ya tapi Roy aja yang pegang, aku pegang Iya, gini. iya, oke. Jangan Enggak, Mbaknya. dia ngebisikin kalau Mbak harus megang. Iya, Iya. maksudnya dipegang sama Roy. Aku usap perutnya. Kasih ke Roy. Nanti Kasih ke Roy. aku yang pegang. Iya. Nanti Tapi dipegang via Roy sama- jangan Mbak yang bawa. Tapi janji ya, nggak ada kebencian apapun yang ada di sini. Nggak ada yang benci siapa-siapa. Ini ya. bukti bahwa memang nggak ada yang benci sama kamu, Mbak Diva. Bisa. Aduh, Mukanya kesonoin. Mukanya kesonoin, Roy. this one. Aku Nih. ngebelakangin kamera. Mbak, aku takut, Mbak. Jangan. Mbak itu harus megang gini. Aku nggak mau, aku nggak bisa. Nanti aku pingsan. Pelan-pelan, Mbak Diva, pelan-pelan. Aku nggak benci sama Mbak, sumpah. Demi anak-anakku, aku nggak pernah Ini benci nggak sama akan kena siapa. Kalau Mbak nggak benci, berarti Mbak berani megang dia. Ya, tapi saya benar-benar nggak berani. Takut Nggak- banget, nggak- maaf nggak- banget. nggak Saya berani. minta maaf. Bukannya benci, bukannya benci. Ya kita minta maaf. Baby, boleh sini, Baby, sebentar. Nggak Nggak usah ngomporin dong. Saya minta dengan terpaksa. Saya manggil harus security yang tampaknya. Wah, gua ini kayaknya nggak bisa deh Sepertinya Mas diterusin ini ngompor-ngomporin Mbak itu terus dari tadi deh. Mbak, Enggak, ini saya ada di pikiran kamu doang di sini. saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak ada niat jahat sedikit juga enggak. Tolong deh. Tolong deh, silakan dibawa keluar.
Jantungan gua. Saya nggak kebayang loh kalau misalnya tadi saya hadirkan ini, Kayaknya. No. dia akan ngelakuin apa dengan ini, dengan imajinasinya ini. Itu kalau tayangan ini itu bisa ada yang ngelaporin pasti gitu. Iya dia bisa, Jadi pasti dia kenal. bisa bermasalah sih. Masalah sih gawat. Ketika keinginan mengalahkan kemampuan, maka hati akan mengalami kebutaan. Jangan kemana-mana pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetap bersama Menembus Mata Batin.